Hai Mams dan Bunda hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Ayo siapa nih yang lagi mageran? Ayo sini kumpul teman-teman. Aku kasih semangat biar kalian itu bisa kembali bersemangat lagi dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian di rumah. Di video kali ini aku tuh mau bersih-bersih dapur dan juga mau sedikit mengganti suasana ya teman-teman ya, geser-geser perintilan sedikit lah ya biar ada suasana baru, biar yang tadinya itu agak mager jadi lebih bersemangat dan pastinya bergairah buat melakukan aktivitas di dapur, aktivitas masak-masak, aktivitas beberes, pokoknya segala macam aktivitas bisa kita lakukan dengan semangat kalau misalnya mood kita bagus. Menurut aku pribadi ya teman-teman, geser-geser seperti ini tuh bisa banget membuat mood kita itu benar-benar berubah. Ya mungkin cara kita untuk merubah mood itu setiap orang beda-beda. Dan kalau aku pribadi teman-teman seneng banget melakukan semuanya ini. Ya walaupun mungkin awalnya itu akan merasa capek, tapi ketika kita melihat hasilnya itu kayak berubah gitu, terus juga dapurnya jadi lebih kelihatan rapi, itu ada kepuasan tersendiri gitu teman-teman. Nah untuk si meja makan aku itu aku pindahin ya teman-teman di samping kulkas. Kulkasnya juga aku putar posisi aja, dikarenakan aku nggak punya kabel buat tempat colokan yang lain teman-teman. Jadi kabelnya itu kabel colokannya itu adanya cuma di sudut situ gitu. Jadi kulkasnya itu memang nggak bakalan bisa pindah, palingan cuman berubah arahnya aja. Nah di sini aku juga taruh meja teman-teman yang sebelumnya ada di samping meja kompor, karena biar nggak berasa penuh aja gitu ya untuk di dekat lurusan meja kompor itu gitu. Jadi aku pindahin aja untuk selemari lacinya ke bagian sini. Jadi teman-teman nanti rencananya itu di atas si lemari laci ini aku bakalan kasih galon ya teman-teman. Aku tuh lagi pesan untuk cover galonnya, nggak tahu sih berapa hari bakalan sampai, karena aku lihat itu udah kayak 5 hari apa semingguan gitulah teman-teman, itu belum juga dikirim-kirim, masih dikemas terus gitu ya. Ya mungkin lagi macet gitu loh teman-teman pengirimannya. Jadi aku tuh nggak bakalan pakai dulu galon untuk sekarang ini ya teman-teman, karena memang covernya belum ada. Karena apa ya, karena kalau misalnya ngelihat galon itu nggak ada covernya tuh agak kurang enak dipandang gitu teman-teman. Alhasil ya udah deh, ntar aja galonnya dipakai kalau covernya itu udah datang. Di sini juga untuk di bagian dindingnya teman-teman itu rak pink yang sebelumnya itu di situ aku mau copot aja. Aku pakai ini ya tempat sendok yang lama. Nah ini aku gantung di sini satu. Fungsinya untuk apa? Itu buat tempat naruh casan ya teman-teman. Jadi kadang itu aku suka ngecas handphone tuh di atas kulkas gitu. Jadi biar nggak berantakan untuk si chargernya. Ini aku taruh di dalam sini teman-teman. Terus itu juga ada mikrofon. Terus juga ada ini ada power bank gitu teman-teman. Jadi aku taruh di situ aja biar nggak kececer gitu. Nah untuk tempat sendoknya teman-teman sekarang itu aku pakainya yang warna hijau itu aja ya biar lebih kelihatan simple. Next kalau misalnya ada rejeki kita bakal usahain buat beli tempat sendok yang warna pink ya teman-teman ya, semoga aja lah nanti ada rejekinya. Karena kalau untuk beli-beli perintilan-perintilan dapur aku tuh nggak mau yang terlalu ngikutin nafsu ya teman-teman, karena ya kalau misalnya ngikutin nafsu tuh kayak nggak ada habisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen beli-beli kayak gitu, kalau misalnya nanti ada rezekinya yang berlebih gitu ya baru deh kita beliin ya teman-teman. Kalau misalnya ada kebutuhan lain yang jauh lebih penting ya udah nggak apa-apa, kita tunda dulu untuk beli-beli perintilannya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut buat bersih-bersih di area sini dulu ya. Aku lap-lap, aku geser-geserin mana yang memang nggak seharusnya di sini ya. Jadi semuanya pada aku geser-geserin. Di sini aku juga taruh bunga ini ya teman-teman, bunga aku yang udah jadul banget, udah lama banget gitu ya. Bunga ini tuh harusnya ini tuh dia itu diungsikan gitu ya teman-teman, dipensiunkan, tapi belum ada gantinya.
Ya masih rencana-rencana terus teman-teman, pengen beli bunga gitu. Aku tuh memang udah lumayan kepikiran banget gitu ya, pengen beli bunga artificial gitu teman-teman ya. Pengen itu beli beberapa pot lah gitu ya, cari pengennya gitu ya. Tapi ya kadang gitu deh teman-teman, pas mau check out gitu ya, ada aja kendalanya teman-teman. Terkadang itu ya teman-teman, ongkirnya yang lebih mahal. Jadi aku tunda terus gitu ya untuk beli, karena kadang itu ngerasa rugi aja gitu teman-teman. Kita itu beli barang tapi ongkirnya itu mahal banget gitu ya, bahkan kadang tuh lebih mahalan ongkirnya daripada si harganya gitu. Makanya kadang tuh ya pikir-pikir gitu ya. Nah, di sini untuk si rice cooker aku yang baru, teman-teman, di sini aku pindahin ke bagian meja makan sini. Sebelumnya kan aku taruh di meja kompor gitu ya. Tapi entah kenapa teman-teman, aku tuh kayak tiba-tiba ngerasa kok jadi kayak kelihatan sumpek gitu ya. Kok berasa penuh gitu ya di area meja makan tuh. Di area meja makan, di area meja kompor maksudnya. Aduh, mohon maaf ya, agak belibet, agak kurang fokus. Jadi aku pindahin aja ke sini. Dan untuk Magicom aku yang sebelumnya itu aku nggak pakai dulu ya teman-teman. Terus juga Magicom aku yang merek Yongma itu rencananya juga mau aku jual. Ya mau aku pre-love gitulah teman-teman ya. Cuman ya nggak aku pre-love yang gimana-gimana sih. Palingan aku nanya ke saudara apa ke tetangga gitu, ada yang mau bayarin atau gimana gitu ya teman-teman. Karena banyak-banyak di rumah juga, buat apa gitu ya. Takutnya nanti malah pada mubazir gitu kan, nggak kepake. Jadi aku mau pre-love satu yang merek Yongma gitu. Tapi kalau yang aku pakai sebelumnya yang merek Cosmos itu aku masih bimbang teman-teman, entah pengen aku pre-love juga atau enggak, karena itu kan ukurannya agak lumayan gede ya teman-teman. Pastinya kapasitasnya itu lebih besar dari rice cooker aku yang sekarang ini yang Meko. Jadi kayak aku tuh takutnya mikirnya gini loh, ntar kalau ada tamu gitu ya, kalau misalnya ada rice cooker dari Cosmos itu kan bisa masak yang agak lebih banyak gitu. Perasaan aku mikirnya gitu. Jadi aku tuh masih belum kepikiran banget teman-teman, belum 100% mateng lah gitu ya pikiran aku buat nge-pre-love juga si Cosmos ya, si rice cooker yang Cosmos gitu teman-teman. Tapi kalau untuk yang rice cooker aku yang Yongma teman-teman, itu memang aku udah tanyain ke kakak ipar aku gitu ya. Ya mungkin dia tuh mau gitu teman-teman ya, ngebayarin gitu ya. Cuman dia nggak tahu sih berapa. Ya seberapanya aja lah ntar gitu ya, daripada sayang aja gitu teman-teman. Oke deh, di sini aku tuh langsung bersih-bersih juga di area lerbek ya teman-teman. Di sini aku tuh mau ubah sedikit untuk si posisi dari barang-barangnya ini ya teman-teman, karena di sini tuh udah terlalu banyak barang juga menurut aku. Jadi pengen aku kurangin sedikit gitu ya, biar nggak terlalu kelihatan penuh banget. Nah, di sini juga aku mau taruh untuk telenan aku yang kayu ya, teman-teman. Aku taruh bagian paling atas. Wah, jadi lebih cakep. Jadi kayak lebih plong gitu nggak sih, teman-teman, menurut kalian gitu ya sekarang ini. Terus juga di bagian atas itu kayak lebih rapi aja kelihatannya kalau nggak terlalu ada barang. Nah, di sini teman-teman aku tuh taruh untuk Magicom aku yang lama. Aku taruh di situ dulu ya, karena aku juga nggak tahu mau naruh di mana. Dan ini berhubung galonnya belum aku pakai teman-teman, aku juga mau ungsikan dulu untuk si galonnya, dan aku ganti dulu sama si dispenser beras ini ya teman-teman. Jadi aku taruh dulu dispenser beras di sini. Ntar kalau misalnya si cover galonnya itu udah datang, mungkin aku bakalan taruh galonnya di situ gitu ya. Karena kalau taruh di tempat yang lain teman-teman, takutnya anak-anak itu bisa ngejangkau gitu ya. Oke teman-teman, di area sudut situ tadi udah selesai lah aku rapiin. Menurut aku tuh udah rapi lah gitu ya. Jadi agak sedikit berisi teman-teman di bagian situ. Sebelumnya itu kan kayak apa ya, kayak kurang bagus juga sih menurut aku penataannya gitu ya. Kayak kurang berisi gitu teman-teman perabotannya gitu ya. Jadi setelah aku pindahin gitu ya, jadi kayak lebih kelihatan bagus aja gitu. Dan di area si meja kompor ini teman-teman, aku juga mau sedikit ngerapiin aja ya. Nggak ada yang terlalu berubah sih untuk posisinya teman-teman. Aku cuman pengen ngerapiin sedikit aja. Di sini aku juga sempatin buat ngerefill kecap, karena memang kecapnya itu masih ada di bungkusnya gitu ya. Terus pas aku lihat di botolnya itu udah lumayan berkurang, jadi sekalian aja aku tuangin maksudnya yang ada di dalam plastik ke dalam botolnya.
Dan ini juga nih teman-teman untuk rak-rak tempat si sendok-sendok sutil-sutil aku itu teman-teman yang ada di bawah rak bumbu sebelumnya, itu juga pengen aku singkirin teman-teman biar di area sudut sana tuh nggak terlalu padat gitu ya kelihatannya. Apalagi kan di area sudut ini kan aku juga sering teman-teman naruh cucian ini ya, cucian piring yang udah bersih gitu kan. Jadi kadang tuh berasa kayak kelihatan penuh. Jadi di sini aku mau coba tata, aku mau coba atur-atur gitu ya teman-teman biar gimana caranya biar lebih kayak kelihatan lebih lega. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman, aku tuh kayak pusing sendiri gitu ya, bolak-balik mindahin, bolak-balik mindahin, bolak-balik ngetes sana, ngetes sini ya teman-teman, karena ya memang apa namanya aku tuh pengen di area sana tuh lebih plong gitu ya. Jadi kalau misalnya di area sini dia itu agak banyak kan isinya, nggak apa-apa. Setidaknya di area sana itu space-nya tuh agak lebih lega. Entah kenapa ya teman-teman, aku tuh bener-bener ngerasa seneng banget gitu ya kalau misalnya udah ada sesuatu yang pengen aku geser-geser atau aku tuh nambah perintilan baru gitu, itu rasanya bener-bener seneng banget deh teman-teman. Aduh pokoknya kalau misalnya geser-geser di dapur tuh ya, terus ntar tuh kayak suasana dapur tuh agak sedikit berubah, itu beneran deh semangat itu bener-bener bagus lagi gitu loh teman-teman. Makanya aku tuh sering banget gitu ya ngegeser-geser, ngerubah-ngerubah posisi gitu ya, walaupun kadang tuh cuma ngegeser-geser tipis aja, tapi tuh beneran membawa perubahan yang besar untuk mood aku ya teman-teman. Kalian gitu juga nggak sih teman-teman? Boleh ya share di kolom komen. Nah, untuk posisi bunganya aku masih taruh kayak gitu dulu ya teman-teman. Untuk si bunga juntainya itu memang sebagusnya itu tuh ada potnya gitu ya. Mungkin bagus potnya itu yang nempel di dinding kali ya teman-teman, tapi aku belum punya. Jadi ya udah nggak apa-apa lah, harap maklum kayak gitu aja dulu. Untuk si bunga juntainya ala kadarnya aja dulu ya teman-teman aku tatanya. Nah, di sini aku juga tata-tata di bagian ini sedikit teman-teman. Aduh ya ampun, nata kayak gini doang aja tuh sampai bolak-balik dibalik-balik ya teman-teman. Pokoknya ini tuh kayak digeser sana geser sini, ngetes sana ngetes sini. Aduh beneran ya teman-teman, kayak apa ya, kayak dicoba gitu ya, begini bagus nggak, dicoba gini bagus nggak gitu ya. Oke, setelah nemu posisi yang pas di situ teman-teman, di sini aku lanjutin buat mindahin air yang ada di dalam kukusan ke dalam ember ya. Karena memang airnya itu udah agak dingin. Tadi itu masih panas, makanya aku masih biarin di situ ya untuk airnya tadi. Jadi takutnya nanti itu malah kesenggol gitu, itu malah kotor gitu airnya kan. Jadi aku pindahin ke dalam si embernya. Dan next di sini tuh aku juga lanjut buat ngerapin cucian piring teman-teman. Itu adalah cucian piring aku yang aku cuci tadi pagi. Jadi ini tuh baru aku beresin ya teman-teman sekarang ini. Dan itu kalian jangan salfok sama si twin aku yang kecil, yang gemoy ya teman-teman, Masya Allah, yang sering banget ngebantuin bundanya ngeberantakin rumah. Nah, si twin itu kalau misalnya pas aku lagi beraktivitas kayak gini teman-teman, mereka itu anteng ya. Mereka tuh sering banget kalau misalnya aku beraktivitas kayak gini, mereka tuh sibuk main berdua. Tapi kalau misalnya aku tuh udah dilihatnya tuh mulai rebahan, habis itu udah mulai agak santai gitu ya. Nah, di situ anak-anak tuh kumet tuh teman-teman. Yang ngereok minta inilah, yang minta itulah gitu ya. Aduh gitu ya teman-teman. Tapi kalau pas aku tuh lagi beraktivitas kayak gini tuh jarang banget sih digangguin. Palingan itu ya cuman minta minum gitu ya, atau pengen minta jajan. Nah kayak gitu doang. Kalau misalnya ngerengek-ngerengek, nangis-nangis gitu tuh nggak ada teman-teman. Alhamdulillah ya. Anak-anak itu ngerti. Mungkin bundanya tuh dia itu ngelihat bundanya lagi kerja gitu ya teman-teman. Dan bundanya tuh kerja buat mereka juga. Masya Allah. Oke deh, di sini aku lanjutin lagi nih buat bersih-bersih juga, buat ngelap-ngelap di area meja kompor ya. Karena kan tadi habis ngegeser-geser ya. Jadi udah bisa dipastikan lumayan banyak kotoran-kotoran juga yang berjatuhan. Pokoknya kalau misalnya punya punya keramik yang warnanya itu terang teman-teman, itu kotor sedikit aja tuh kayak langsung kelihatan gitu ya. Langsung kayak kayak langsung meronta-meronta gitu loh teman-teman, jiwa-jiwa ingin bebersih gitu ya, karena ngelihatnya itu kayak udah kotor gitu.
Oke deh teman-teman, lanjut lagi nih. Kalau misalnya udah ngelap-ngelap, udah bebersih di atas-atas ya, mari kita lanjutkan sapu menyapu teman-teman. Karena kalau lap-lap dengan sapu-sapu itu nggak bisa dipisahkan ya. Jadi habis ngelap-ngelap harus langsung disapu-sapu biar dapurnya bersih. Karena takutnya nih kalau misalnya nggak langsung disapu-sapu teman-teman, takutnya nanti keinjek, terus malah kesebar gitu ya, si pasir-pasirnya kemana-mana gitu ya, si debu-debunya kemana-mana. Jadi di sini tuh langsung aja aku bersihin. By the way teman-teman, itu motornya Pak Suami ada di situ bukan berarti Pak Suami nggak kerja ya. Jadi Pak Suami itu kerja, dia itu menggunakan motornya Abang Ipar karena Pak Suami itu mau ngangkat sawit ya teman-teman pakai keranjang, dan motor itu nggak bakalan kuat gitu. Jadi tadi makainya motor Abang Ipar aku yang memang ada motor yang buat ngangkat-ngangkat sawit gitu teman-teman. Jadinya motor kami tuh ditinggal aja di rumah. Berhubung aku nggak kemana-mana, jadi motornya juga nggak aku keluarin ya, karena aku kalau nggak kemana-mana tuh males ngeluarin motor teman-teman. Jadi biarin aja motor nangkring di situ. Alhamdulillah nih teman-teman, akhirnya selesai juga bebenah aku hari ini ya. Dapur juga udah bersih nih teman-teman. Nah seperti ini penampakannya teman-teman, kalian bisa nilai sendiri. Menurut aku sih bagus, rapi juga, terus juga lebih kelihatan berisi gitu ya teman-teman di bagian sini ya, Masya Allah. Oke deh, makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.